Al-Quran petunjuk untuk para hamba yang bertakwa, yang percaya pada yang gaib dan mendirikan sholat. Dukung dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Qalul ana ji'ta bil haqqi, qalu mereka pun sudah berkata, al ana sekarang ji'ta kamu sudah datang dengan bil haqqi dengan kebenaran. Sudah jelas keterangan bagaimana syarat-syarat sapi betina. Fadzabahuha, maka mereka menyembelih sapi betina. Wa makadu yaf'alun, dan hampir saja kaumnya Nabi Musa tidak mau melaksanakan apa yang dijawab oleh Nabi Musa, padahal itu jawaban datangnya dari Allah. Inilah kaum zaman dahulu suka meremehkan, suka meragukan pesan-pesan Allah yang dibawa oleh nabinya. Jadi wajar kalau di pengajian ini ada yang percaya dengan apa yang saya sampaikan, ada yang tidak percaya, wajar. Hari ini saja ibu-ibu dibuktikan oleh mata ibu-ibu yang bawa Al-Quran tentang pesan dari Allah. Yang saya sampaikan ini adalah pesan dari Allah. Nggak mungkin saya berani bercerita kalau saya belum dengar cerita dari Allah lewat Al-Quran. Ibu sudah membuktikan tulisannya, jadi ayo jangan ada yang ragu-ragu. Kejadian ini dikisahkan oleh Allah di ayat 72. Ada kisah apa di situ? Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Wa idz, dan ketika qataltum kalian sudah membunuh nafsan seorang jiwa, seorang manusia, fadara'tum fiha, maka kalian saling tuduh menuduh di dalamnya siapa sang pembunuh sebenarnya. Karena di situ terjadi saling tuduh menuduh. Wallahu, dan Allah mukhrijum, mengeluarkan, menyingkap, ma kuntum, apa yang kalian sudah taktumun, sudah kalian sembunyikan. Sepintar-pintar kita menyembunyikan rahasia, garis bawahi, Allah bisa saja mengeluarkan. Sepintar-pintar suami menyimpan istri baru, pasti ujungnya akan Allah keluarkan, betul tidak? Artinya seorang suami yang akhirnya ketahuan menikah lagi sebenarnya sedang dibongkar aibnya oleh Allah. Siapa yang berani menyembunyikan sesuatu, Allah punya cara untuk mengeluarkan. Apa jawaban Allah di situ? Ketahuan gak nih pembunuhnya nih? Bagaimana cara Allah membongkar pembunuhnya nih? Bagaimana cara Allah menyingkap misteri di balik pembunuhan ini? Fakulna duribuhu biba'diha. Fakulna, maka telah kami katakan, idribuhu, pukullah oleh kalian dia jenazah itu, biba'diha, dengan sebagian dari daging sapi betina. Tidak pakai semuanya, cuman ditabok pakai daging dari sapi betina. Kadzalika yuhyillahul mauta, kadzalika seperti itu gampangnya yuhyillah, Allah menghidupkan dan akan menghidupkan mauta, orang yang sudah mati. Kisah yang mati pernah dihidupkan hanya oleh daging dari sapi betina pernah terjadi dengan mudah dan disaksikan oleh kaumnya Nabi Musa, pun diabadikan di dalam kitab suci Al-Quran. Ini pedoman buat kita, jangan ada yang ragu-ragu bahwa setelah kita mati pasti kita akan dihidupkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban. Lihat di situ ibu, begitu ditabok ya, Allah menunjukkan apa? Kemampuan Allah untuk menghidupkan kembali yang mati. Wa yurikum ayatihi, wa yurikum, dan Allah memperlihatkan kepada kalian ayatihi, tanda-tanda kekuasaan Allah nyata di atas muka bumi ini terjadi bu. Kita boleh nggak percaya kalau yang ngomong itu adalah pembohong. Ini adalah yang ngomong kitab suci Al-Quran, benar-benar terjadi. La'alla
Supaya apa diperlihatkan kejadian ini? La'allakum, supaya kalian ta'qilun, menggunakan akalnya untuk berpikir. Hayo, mumpung masih hidup, pergunakan waktu untuk beramal soleh, perbanyak sodakoh, supaya nanti matinya kita termasuk yang dihapuskan dosanya dan akan dilipat gandakan amal ibadahnya. Amin ya robbal alamin. Apa ibu responnya? Bangkitlah si jenazah tadi hidup kembali sambil darahnya masih bercucuran deras dari lehernya, bahwa saya dibunuh olehnya. Dia adalah saudara sepupu saya yang tamak. Dia begitu ingin semua harta kekayaan saya diwarisi olehnya, karena dialah satu-satunya saudara saya. Yang ngegerowokan ini, yang ngebunuh adalah warga Blok G. Ini yang ngebunuh adalah warga kampung ini. Saya sebagai saudaranya minta ganti rugi, ternyata maling teriak maling. Sebenarnya dia adalah pembunuh yang berharap warisan dari saudagar kaya ini segera menjadi hak miliknya. Sayangnya saudagar kayanya nggak mati-mati, hidupnya panjang umur, disudahilah hidupnya, dibunuh, jenazahnya dilempar ke kampung tetangga. Jahat ini manusia, betul? Allah bisa menyingkap kejahatannya. Jadi jangan ada yang berani berbuat jahat, akan ada waktunya Allah menyingkapkan semua tabir dari apa yang sudah disembunyikan. Hayo para suami yang berani menyimpan istri lain di tempat yang berbeda, Allah punya cara. Kalau mau poligami, izinlah terang-terangan kepada istri. Kalau kepada istri aja takut untuk minta izin, berarti belum becus jadi suami, belum benar jadi suami. Setuju? Selama suami kita itu belum sempurna, kita yang harus menyempurnakan suami kita, dan istri menyadari itu, betul? Kalau kita sudah maksimal menyempurnakan suami kita, karena kata Nabi dengan menikah adalah menyempurnakan sebagian ibadah, tapi begitu suami sudah merasa sempurna, berani cari-cari wanita lain, berarti dia lupa diri. Baik ibu, lanjutnya kisah tentang sapi betina ini. Apa spesialnya sapi betina ini, ibu mau tahu? Sapi betina ini adalah milik dari seorang yang akan wafat. Dia memiliki sapi yang masih kecil, punya anaknya pun masih kecil. Satu waktu dibawa ke hutan, dititipkan kepada Allah Tuhannya Nabi Ibrahim. Untuk apa ibu? Untuk dititipkan kepada Allah. Ya Allah, kalau putraku yang soleh ini sudah dewasa, sudah bisa mengurusnya, mudah-mudahan ini akan menjadi milik anakku dan akan sampai ke tangan anakku. Satu waktu anaknya sudah tumbuh dewasa, mengabdi kepada ibunya, dan ibunya itu benar-benar dipatuhinya. Tugasnya malamnya dibagi 3, untuk tahajud dan untuk berzikir serta untuk mengabdi kepada orang tua. Hari-harinya mencari kayu bakar di hutan. Ibunya satu waktu bicara, ibu. Kata ibunya apa? Wahai anakku, sebenarnya bapakmu meninggalkan sapi untukmu di hutan. Coba kau minta kepada Allah, berdoalah kepada Tuhannya Nabi Ibrahim supaya ia menunjukkan di manakah sapi betina itu berada. Sapi itu bu, setiap ada orang ke hutan, dia langsung bersembunyi. Setiap ada orang ke hutan mencari kayu bakar, sapi itu langsung bersembunyi. Satu waktu anak itu mencoba mencari, dan luar biasa ibu, sapinya lagi merumput dan diam tidak pergi. Menoleh, dia berdoa, wahai Allah Tuhannya Nabi Ibrahim, wahai Allah Tuhannya Nabi Ismail, wahai Allah Tuhannya Nabi Musa, berikan hamba petunjuk atas apa yang sudah diceritakan oleh ibu hamba. Datanglah sapi itu, wahai anak muda, aku adalah sapi yang diwariskan oleh bapakmu. Bapaknya sudah meninggal ibu, dan bawalah aku. Baik, ibuku sudah menyuruhku untuk membawamu. Baik, bawalah aku. Nah, begitu dibawa, dia sambil membawa kayu bakar, kata sapinya bilang begini, naiklah ke pundakku biar kau ringan membawa kayu bakarnya. Kata anak soleh ini bilang apa ibu? Ibuku berpesan, aku cukup mengganti
Jadi aku tidak akan mau menaiki kalau kau menaiki punggungku, aku tidak akan pernah jadi milikmu selamanya. Akhirnya karena anak ini patuh kepada ibunya, bisa dibawa pulang ibu. Kata ibunya, jual nak, jual. Bilang siapa yang mau beli lepaskan jika dia memberikan 3 dinar. Pas dibawa ke pasar ada yang nawar, yaitu malaikat yang menjelma manusia mau membelinya dengan harga 6 dinar. Lebih besar betul? Namun ibunya berpesan cukup dengan 3 dinar. Dia bilang, maaf, saya akan menjualnya dengan ridho dari ibu saya. Masalahnya ibu saya pesannya suruh dilepas jika ada yang menawar 3 dinar. Terima uang ini, aku akan membayarnya 6 dinar asalkan kamu jangan bilang ibu kamu. Tidak, saya harus tetap mencari ridho ibu. Saya pulang dulu ya. Ya silahkan. Begitu pulang, silahkan nak, lepas dengan 6 dinar. Begitu datang lagi ke pasar, ketemu lagi yang mau membeli dengan 6 dinar. Kata dia gini, boleh sama ibumu? Boleh. Saya mau lepas ini dengan 6 dinar. Maaf, saya terima 6 dinar akan saya beli kalau kamu tidak izin ibumu. Saya ganti harganya menjadi 12 dinar. Yang penting jangan bilang ibumu. Nggak bisa, ibu saya ridhonya 6 dinar. Balik lagi ke ibunya, sepertinya itu malaikat nak. Tanyakan kepadanya apakah kau boleh menjualnya. Balik lagi ke pasar ibu, kata anak soleh ini bertanya, ibuku berpesan padamu, bolehkah kami menjual sapi ini? Beri kami jawaban, boleh dijual atau tidak. Apa jawaban malaikat? Jangan kau jual. Nabi Musa akan membutuhkannya untuk memecahkan sebuah perkara. Juallah ketika keadaan itu sudah tiba. Lalu saat tiba waktunya, ibunya kepepet, nak jual saja sapi itu supaya kita bisa makan untuk hari esok. Juallah dengan harga dinar itu menutupi seluruh kulit di tubuh sapi itu. Artinya jualnya dengan harga ukuran dinarnya itu bisa menutupi seluruh kulit sapi betina. Berhubung kaum Nabi Musa lagi mencari-cari, ketemu di jalan ini yang dicari, maka dibayar berapapun. Itulah kisahnya ibu. Sapi ini adalah amanah Allah, rizki dari anak yatim yang soleh, yang patuh dan hanya mencari ridho dari ibunya. Jadi ridho ibu itu menghantarkan siapapun dalam kesejahteraan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan putra putri kita termasuk putra putri yang seperti pemilik sapi betina ini. Amin ya rabbal alamin. Kemanapun dimanapun tetap mengutamakan ridho dari ibunya. Ibunya, baru bapaknya. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.